Rans Nusantara FC disebut rugi besar saat memilih berkandang di Kota Sleman musim lalu. Masalah ini semakin menambah kekacauan klub milik Raffi Ahmad ini usai terdegradasi di musim lalu. Namun ambisi bangkit Rans Nusantara FC langsung kembali usai mendapatkan sambutan hangat di Pasuruan. Skuad Magenta Force dilaporkan bakal bermarkas di kota ini untuk mengarungi Liga 2 musim depan. Cetak Gol coba merangkum kronologi kepindahan Rans Nusantara FC ke Pasuruan sebagai berikut. Pergi dari kota Cilegon yang sudah mendapatkan dukungan. Ambisi Raffi Ahmad untuk memiliki sebuah klub sepak bola akhirnya bisa terwujud. Dirinya resmi mengakuisisi tim Liga 2 Cilegon United yang saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Rans nggak sendiri dalam mengelola klub ini. Raffi Ahmad juga menggait Rudy Salim sebagai pemilik Prestige Motorcar. Artis asal Bandung ini bertekad memajukan sepak bola tanah air. Selain itu, Raffi juga berambisi menyelamatkan Cilegon United dari kebangkrutan. Ambisi baru dari suami Nagita Slavina ini langsung ditunjukkan dengan mengubah nama Rans Cilegon. Pihak manajemen juga berencana membawa klub ini bermarkas di Stadion PT IKA Jakarta. Bahkan Raffi nekat menghilangkan identitas kota Cilegon setelah berganti nama menjadi Rans Nusantara FC. Alasannya karena ingin menjangkau supporter yang berada di luar Provinsi Banten. Raffi optimis dengan identitas baru ini Rans Nusantara bisa meraup dukungan dari seluruh Indonesia. Namun keputusan sang pemilik sempat nggak direstui oleh sejumlah pendukung Cilegon United. Barisan fans menuntut Raffi untuk membatalkan rencana pindah markas ke Jakarta. Bahkan permintaan yang sama juga disampaikan oleh Syafruddin selaku wali kota Serang. Sayangnya kekecewaan masyarakat Kota Baja nggak dikabulkan oleh Raffi. Darius Sinatria selaku CEO menyebut Rans Nusantara FC nggak akan melupakan identitas Cilegon. Kerap gonta-ganti homebase. Ambisi Raffi Ahmad membawa Rans Nusantara FC pindah markas ternyata nggak berjalan mulus. Skuad Magenta Force sempat kesulitan mencari stadion untuk mencari homebase. Pilihan awal sempat jatuh kepada Stadion Candrabaga yang terletak di kota Bekasi. Rans Nusantara FC bahkan rela berbagi kandang dengan Persija Jakarta. Namun rencana memakai Stadion Candrabaga batal karena fasilitas yang minim. Nasib Rans Nusantara FC semakin kacau usai mengalami kerugian 16 miliar rupiah. Pasalnya, skuad Magenta Force gagal menggait supporter sejak hengkang dari kota Cilegon. Selain kesulitan mendapatkan fans, Rans Nusantara FC juga merugi akibat mahalnya gaji pemain. Pasalnya, skuad Magenta Force harus menambah jumlah pemain asing demi bersaing di Liga 1. Sayangnya, mahalnya komposisi skuad justru nggak bisa mengangkat performa Rans Nusantara FC. Di akhir musim 2022-2023, klub milik Raffi Ahmad ini malah terdampar di dasar klasemen. Rans Nusantara FC cuma sanggup meraih 19 poin dari 34 pertandingan. Beruntung skuad Magenta Force masih bertahan di Liga 1 akibat diselamatkan aturan baru. Saat itu PSSI membatalkan regulasi degradasi karena kompetisi Liga 2 dihentikan. Sepi penonton saat berkandang di Sleman. Kegagalan di musim 2022-2023 coba diperbaiki Rans Nusantara FC dengan berpindah markas lagi. Skuad Magenta Force langsung memilih kota Sleman sebagai home base yang baru. Pasukan ungu berkandang di Stadion Maguwo Harjo yang sanggup menampung 32.000 penonton. Tigor Salomboboy menyebut stadion ini dipilih karena sangat layak digunakan untuk Liga 1. Selain itu, para pemain Rans Nusantara FC juga merasa nyaman dengan suasana Yogyakarta. Buktinya, pasukan ungu langsung berhasil membentuk rasa kekeluargaan yang lebih erat. Sayangnya, semua kenyamanan ini nggak bisa menutupi kerugian Rans Nusantara FC. Pasalnya, Raffi Ahmad memilih nggak menjual tiket nonton selama bermarkas di Stadion Maguwo Harjo. Alasannya karena masih trauma melihat kengerian tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang.
Raffi Ahmad khawatir Rans Nusantara FC bakal mengalami kekacauan yang sama. Skuad Magenta Force bahkan gak menjual tiket untuk pertandingan besar. Keputusan ini membuat Rans Nusantara FC menjadi klub dengan penonton yang paling sedikit di Liga 1 2023-2024. Bahkan skuad Magenta Force gak sanggup mendatangkan 1.000 penonton. Degradasi dan dianggap proyek gagal Raffi Ahmad. Selain merugi besar, Rans Nusantara FC akhirnya merasakan pahitnya terdegradasi ke Liga 2. Prestasi buruk ini didapatkan usai finish di posisi 16 klasemen musim 2023-2024. Padahal Raffi Ahmad sudah menggelontorkan banyak dana untuk memoles skuad di bursa transfer. Rupanya skuad Magenta Force hanya sanggup finish di peringkat 16 klasemen akhir. Kegagalan Rans Nusantara FC bertahan di Liga 1 sempat bikin Raffi Ahmad kena mental. Selebriti asal Bandung ini mengaku hanya bisa pasrah melihat klub miliknya terjun ke Liga 2. Raffi Ahmad sempat menyebut kalau Rans Nusantara FC memang sudah ditakdirkan degradasi. Fauzi Handoko selaku media officer bilang kalau klub masih sangat terpukul. Bahkan Rans Nusantara FC nggak kunjung membicarakan tentang kontrak pemain. Skuad Magenta Force juga sempat terkena kabar miring akan dijual sang pemilik. Pasalnya Rans Nusantara FC dianggap sebagai proyek gagal milik Raffi Ahmad. Bahkan pria berusia 37 tahun ini harus menerima kerugian finansial yang luar biasa. Raffi Ahmad mengungkapkan harus rela kehilangan uang 20 miliar per tahun untuk pemain. Selama memiliki Rans Nusantara FC, dia sudah menghabiskan uang 300 miliar rupiah. Meski rugi habis-habisan, Raffi Ahmad pun langsung membantah rumor akan menjual pasukan ungu. Kabar ini disampaikannya lewat acara podcast bersama resmi pindah kandang ke Pasuruan. Kegagalan Rans Nusantara di Liga 1 harus membuat mereka angkat kaki dari kota Sleman. Setelah kesulitan mencari markas baru, skuad Magenta Force akhirnya memilih Pasuruan. Berita ini disampaikan langsung oleh Raffi Ahmad lewat laman Instagram pribadinya. Kepastian tersebut tercapai setelah negosiasi bersama dengan wakil wali kota Pasuruan yakni Adi Wibowo. Di kota Pasuruan sendiri saat ini hanya ada 3 tim yang bermain di Liga 3 yaitu Persekap, Pasuruan United, dan PSPK. 2 dari 3 tim tersebut menggunakan Stadion Untung Suropati sebagai kandangnya. Rans Nusantara sendiri juga dikabarkan akan berkandang di Stadion Untung Suropati. Hal ini mengingat stadion tersebut merupakan yang terbesar di kota Pasuruan. Kehadiran Rans Nusantara FC di Stadion Untung Suropati disambut meriah oleh para warga. Mereka menganggap kehadiran pasukan ungu akan menjadi berkah untuk kota Pasuruan. Adi Wibowo selaku wakil wali kota juga bahagia menyambut kedatangan Rans Nusantara FC. Dia optimis kalau klub milik Raffi Ahmad ini bakal didukung oleh warga Pasuruan. Nggak cuma itu, bahkan kebahagiaan ini bisa terlihat dari komentar netizen asal kota Santri ini. Banyak dari warganet yang sudah nggak sabar melihat aksi dari Rans Nusantara di Liga 2. Selain itu, kehadiran The Prestige Phoenix juga diharapkan untuk dapat memutar roda ekonomi di kota Pasuruan. Harapannya Rans Nusantara FC dapat menghasilkan bakat-bakat yang potensial. Itulah ulasan kronologi kepindahan Rans Nusantara FC ke Pasuruan. Bagaimana pendapatmu? Apakah klub milik Raffi Ahmad ini mampu untuk kembali ke Liga 1 musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.